Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Selasa 4 Juni 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 12 ayat 13 sampai 17. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, beberapa orang Farisi dan Herodian disuruh menghadap Yesus untuk menjerat Dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur. Engkau tidak takut kepada siapapun, sebab engkau tidak mencari muka, tetapi dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Nah, bolehkah kita membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kalian mencobai aku? Tunjukkanlah 1 dinar untuk kulihat." Mereka menunjukkan kepadanya sekeping dinar. Lalu Yesus bertanya, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah." Mereka sangat heran mendengar Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, perikop Injil hari ini mengisahkan tentang para imam kepala dan ahli-ahli Taurat yang menyuruh orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian untuk menjebak Yesus agar mereka dapat menjeratnya, mempermalukannya. Mereka bertanya kepada Yesus, apakah orang-orang Yahudi dibenarkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Pada waktu itu, memang bangsa Yahudi sedang dijajah oleh bangsa Roma dengan Kaisar sebagai kepala negaranya. Orang-orang Farisi sama dengan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat tentu saja anti membayar pajak yang hanya demi kepentingan negara penjajah. Apalagi mereka menganggap bangsa Romawi adalah bangsa kafir. Sedangkan orang-orang Herodes, Herodian, dan Herodes sendiri sebagai kepala negara boneka penjajah berpihak pada Kaisar. Orang-orang Farisi dan orang-orang Herodes adalah penguasa lokal di desa-desa Galilea yang ikut menikmati pajak. Namun, dalam hal jebakan terhadap Yesus ini, orang-orang Farisi dan kaum Herodian yang tadinya berseberangan, sekarang mereka bersepakat untuk menjebak Yesus. Jika Yesus menjawab bahwa membayar pajak kepada Kaisar itu legal, maka ia dianggap tidak nasionalis karena membela Kaisar. Jika ia menjawab tidak legal, maka ia akan dilaporkan sebagai pemberontak oleh orang-orang Herodes untuk ditangkap.
betapa jahatnya dan liciknya jebakan yang dibuat oleh mereka. Tetapi Tuhan Yesus tentu mengetahui rencana jahat mereka itu, dan Ia secara pribadi menjawab dengan cerdik dan bijaksana. Ia kembali menjebak mereka dengan meminta mereka untuk memperlihatkan sebuah mata uang dinar yang sah berlaku yang bergambar kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan berilah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, ada 3 hal yang boleh kita refleksikan bersama melalui perikop Injil yang kita dengar pada hari ini. Yang pertama, jangan pernah kita mencobai Tuhan dengan kekurang berimanan kita yang sering meragukan kuasa penyertaannya dalam hidup kita. Tuhan Allah kita adalah Allah segala kuasa, baik di surga maupun di bumi. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang kedua, menjadi murid Kristus berarti kita harus hidup dalam kejujuran dan berani menyatakan dan membela kebenaran. Saat kita bersikap jujur, kita tidak memiliki jaminan bahwa orang lain pun pasti akan berlaku jujur kepada kita. Namun demikian, sebagai murid-murid Kristus, tetaplah hidup dalam kejujurannya. Selanjutnya, ketika kita secara pribadi dipercaya oleh orang lain, oleh sesama kita, maka kita harus menjaga kepercayaan itu dengan tetap jujur. Amsal bab 16 ayat 17 mengatakan demikian. Menjauhi kejahatan itu adalah jalan orang jujur. Siapa yang menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Kalau saat ini kita ditipu seseorang dan kehilangan sejumlah harta, ampunilah orang-orang itu dan belajar untuk merelakan semuanya. Memang tidak mudah, tetapi itu pasti melegakan hati kita. Marilah sebagai murid-murid Tuhan, kita harus tetap bersikap jujur dalam kondisi apapun. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus melalui sabdanya mengatakan demikian. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Kita harus selalu bersyukur atas kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Segala talenta yang Tuhan percayakan kepada kita harus kita pergunakan dengan bijaksana untuk memuji dan memuliakan Allah. Selain itu, kita juga harus ikut membangun kerajaan Allah di dunia ini untuk membangun kehidupan bersama, membangun kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik, di mana setiap orang akan mengalami sukacita, keadilan, dan kesejahteraan dalam hidup ini. Saya Katolik, saya Indonesia, 100% Katolik, 100% Indonesia. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.